Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Intan Oktaviani Agustina dengan NIM 2006626, Putri Indah Pertiwi dengan NIM 2004745, dan saya sendiri Amal Sundari 2007225 sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran IPS atau Social Studies di Korea Selatan. Sistem persekolahan dan standar lulusan di Korea Selatan. Sistem pendidikan formal di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang, yaitu yang pertama adalah jenjang pendidikan primer, yang kedua jenjang pendidikan sekunder, dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Jika diperhatikan, urutannya adalah 6-3-3-4, yaitu 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas, dan yang terakhir adalah 4 tahun untuk universitas. Pendidikan primer di Korea Selatan diwajibkan untuk anak-anak berusia 6-14 tahun, dimulai dari pendidikan prasekolah selama 3 tahun, yaitu setara dengan TK, dan sekolah dasar grade 1-6. Pendidikan sekunder di Korea Selatan idealnya dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah, setara dengan sekolah menengah pertama di Indonesia, dan grade 7-9 dan sekolah atas, setara dengan sekolah menengah atas di Indonesia. Grade 10-12. Pendidikan tinggi grade 13-16, yaitu pendidikan tinggi atau program S1 dan program pascasarjana S2 atau S3. Korea Selatan menerapkan wajib belajar 9 tahun dimulai dari grade 1 sampai dengan grade 9, yaitu sama dengan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Dan itu tidak dipungut biaya. Tetapi pada tingkat sekolah menengah atas, biaya sekolah menjadi tanggung jawab individu. Setelah tingkat sekolah menengah pertama berakhir, peserta didik akan memiliki 2 pilihan, yaitu umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan juga teknik. Selain itu, ada sekolah komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang akan menjadi bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college dan universitas, yang kemudian dapat melanjutkan ke program pascasarjana. Oleh karena itu, saat ini Korea mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang menekankan pada pembinaan bekal kompetensi agar peserta didiknya siap untuk terjun ke dalam dunia kerja dan dapat mempersiapkan pengetahuan juga keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sistem kenaikan kelas di Korea Selatan untuk jenjang sekolah dasar dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tidak terlalu rumit, asalkan tidak ada hal yang khusus setiap siswa dapat naik kelas. Apabila peserta didik sudah lulus sekolah menengah atas, maka bisa langsung bekerja atau masuk perguruan tinggi. Sekolah atau pendidikan di Korea Selatan mengharapkan lulusannya memiliki rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, membangun cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri, juga berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, serta dapat menanamkan sifat patriotisme. Selanjutnya ada kurikulum Social Studies di Korea Selatan. Kurikulum Social Studies di Korea Selatan dimulai pada tahun 1946 ketika Korea Selatan dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang dan berada di bawah militer Amerika Serikat. Kurikulum Korea Selatan direvisi secara berkala. Kurikulum yang baru direvisi pada tahun 2008. Korea Selatan memiliki kurikulum nasional yang dikembangkan dan dipantau oleh Departemen Pendidikan yang direvisi setiap 5-10 tahun. Tujuan dari kurikulum Social Studies di Korea Selatan bertujuan untuk menciptakan warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis ini didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk menghormati perbedaan masyarakat, memiliki rasa keadilan dan toleran. Social Studies sangat penting bagi siswa-siswi di Korea Selatan, agar para pemuda dapat bergotong royong, menanamkan nilai demokratis, dan keterampilan yang baik, kreatif,
dan memahami budaya yang beraneka ragam serta menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada di Korea Selatan. Standar penilaian ujian masuk perguruan tinggi hanya berupa hafalan dan teori, tetapi tidak mengevaluasi kemampuan berpikir anak. Oleh karena itu, guru biasanya juga fokus untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengingat informasi yang berhubungan dengan tes. Permasalahan seperti inilah yang membuat tujuan pembelajaran social studies sulit tercapai. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran juga menyebabkan perbedaan antara harapan dari kurikulum dengan kenyataan yang terjadi. Guru harus mengajarkan begitu banyak materi dengan waktu yang terbatas, sehingga guru tidak memiliki pilihan kecuali untuk memberikan ceramah. Sekolah negeri dan swasta memiliki kurikulum yang relatif sama, yaitu lebih banyak mengajarkan tentang kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan, mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek. Sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat peserta didik dan lokasi wilayah masing-masing dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan kepada masalah seperti pertanian, perikanan, dan teknologi yang mampu membawa peserta didik untuk memiliki kreativitas terutama untuk kehidupannya. Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan, sehingga pendidikan sangat keras selalu ditekankan kepada peserta didik. Peserta didik pergi ke sekolah dari jam 8 pagi sampai lewat tengah malam. Hal ini dikarenakan setelah selesai sekolah, mereka harus menghadiri pendidikan khusus untuk mencoba meningkatkan kinerja akademis mereka. Mereka diprioritaskan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang sangat ketat, yang banyak mendukung masa depan mereka. Pembelajaran di perguruan tinggi menjamin kesempatan peluang kerja. Di Korea, jika masuk sebuah universitas bergengsi, akan memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang baik. Menurut beberapa peneliti, peserta didik di Korea Selatan paling tidak bahagia karena stres akibat tekanan pendidikan yang sangat tinggi di negara itu. Temuan-temuan mengenai social studies di Korea Selatan, yaitu isu-isu pendidikan Korea Selatan. Yang pertama, meningkatkan investasi pendidikan. Yang kedua, memperkecil jurang pemisah antara penduduk kota dan desa. Dan yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sosial dan moral. Selanjutnya ada makanan khas Korea Selatan, diantaranya ada kimchi, tteokbokki, kimbap, ramyeon, dan lain sebagainya. Kemudian ada Namsan Tower, baju hanbok, tarian tradisional, dan sebagian kecil artis Korea yaitu Ji Chan-wook dan Blackpink.